Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini sungguh kita bersama-sama mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berada di tempat ini dan beribadah bersama-sama. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Gloria Patri. Pembacaan bersama kita pada pagi hari ini diambil dari Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Kita akan membacanya bersama-sama. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Terlalu Manis Deh. Dipanggil
pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Henis, kami persilahkan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kita akan membacanya silih bergantian. Kaum bapak terlebih dahulu, lalu nanti diikuti oleh kaum ibu. Kami persilahkan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah satu seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah
yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita akan menyanyikan lagu Ku Bersukacita Kerja Baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacitaku bekerja baginya, ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacitaku bekerja baginya. Doa syukur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Kamisah. Kami persilahkan. Maaf, akan dipimpin oleh Ibu Karsia. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, biarlah Tuhan yang akan bekerja dalam setiap hati dan pikiran kita masing-masing. Kita akan menyanyikan pujian Mengenal-Mu. Bila
akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Engkau telah menghantar setiap kami, Tuhan, untuk boleh datang menyembah-Mu di dalam kebaktian kami. Kiranya kami boleh bersungguh-sungguh, Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu untuk kami persembahkan bahwa kami mau hidup untuk kemuliaan akan nama-Mu. Kini tiba saatnya, Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca bersama-sama. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Berikan kepada setiap kami pengertian akan firman Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan kami, orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup manusia yang berdosa. Urapi hamba-Mu, Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir mulutnya, Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar menjadi berkat untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu bertumbuh dalam persekutuan. Di mana kita tadi sudah bersama-sama membaca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Petrus ini sebetulnya dialamatkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil di Kekaisaran Romawi. Ya, beberapa di antara mereka ini mungkin adalah orang-orang yang bertobat ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Karena ketika kita melihat ataupun membaca di dalam kisah para rasul, bagaimana ketika Petrus dan juga rasul-rasul lain berkhotbah, ada begitu banyak ya orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai macam kota di Asia Kecil untuk beribadah di Yerusalem, dan mereka mengalami pertobatan melalui khotbah yang disampaikan oleh Petrus pada hari Pentakosta itu, dan mereka telah kembali ke kota mereka masing-masing dengan iman yang baru. Nah, orang-orang yang percaya inilah disebut sebagai pendatang dan perantau. Ya, kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah peziarah, bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang ada di dalam dunia, yang dimana dunia ini membenci Kristus, sementara dengan status mereka sebagai orang-orang yang percaya, tentunya itu bukan sesuatu yang mudah bagi mereka ketika mereka ditolak. Jadi orang-orang Kristen yang menerima surat Petrus ataupun menerima surat bagian ini, mereka dalam kondisi yang sedang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja. Karena mungkin Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan terhadap laporan dari orang yang percaya di Asia Kecil tentang meningkatnya penganiayaan ataupun penolakan terhadap pemberitaan Injil. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 4, ya dalam pasal ini, kemudian di ayat selanjutnya 12 sampai 16, itu mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, mereka mengalami penolakan, dan juga keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus itu juga belum didukung secara resmi oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi secara politis maupun secara sosial mereka tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam situasi yang boleh dikatakan susah ataupun dalam keadaan menderita itu, di mana orang-orang Yahudi itu memiliki pemahaman bahwa keadaan segala sesuatu atau akhir zaman itu diawali dengan periode ataupun masa penderitaan yang hebat, bahwa mereka sebagai pengikut Kristus ada di dalam masa-masa kesengsaraan. Karena itu adalah gambaran tentang kondisi akhir zaman. Oleh sebab itu Petrus memberikan beberapa nasihat menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua,
supaya mereka hidup sebagaimana seharusnya orang Kristen hidup dan bertumbuh di dalam iman dan juga di dalam persekutuan mereka, sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin berdampak baik bagi lingkungan, meskipun hal itu tidaklah mudah, bahkan lingkungan cenderung menentang kekristenan. Saudara berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, maka kalau kita berbicara pada hari ini, itu pun semakin dekat, tapi kita tidak pernah tahu kapan. Justru inilah yang harusnya membuat kita sebagai orang-orang Kristen hari ini harus terus-menerus waspada. Harus terus-menerus menempa diri kita, membangun iman kerohanian kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya, sekalipun mungkin lingkungan tempat di mana kita tinggal orang-orang yang tidak seiman dengan kita menolak Kristus, tetapi firman Tuhan tetap konsisten dalam segala situasi kondisi apapun hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita tetap harus menyatakan iman kita dengan perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik menunjukkan pengenalan kita akan Tuhan, sebagai wujud kita memuliakan akan nama Tuhan. Dan melalui 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 setidaknya ada 3 nasihat supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam pelayanan kita. Nasihat yang pertama saudara yaitu menguasai diri. Di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mendengar istilah zaman itu semakin edan, kalau nggak edan nggak keduman, gitu ya. Itu hanya sebuah istilah. Tetapi di balik istilah itu ada sebuah pengajaran supaya orang itu ikut-ikutan dengan kondisi ataupun keadaan zaman hari ini. Supaya orang itu mengikuti tren yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Karena hari ini dunia begitu gampangnya gitu ya, dengan berbagai macam media sosial yang ada, dengan media yang ada untuk mengajarkan hal-hal yang tidak benar, untuk mempengaruhi kehidupan orang. Contohnya saudara lewat lagu. Ada satu lagu Jawa itu yang wah itu penyesatan luar biasa. Bojomu tak silai. Ya nanti silakan dicari. Karena itu terlalu norak kalau saya sampaikan. Bojomu tahu bojomu ya. Suamimu atau istrimu itu tak pinjem. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah semangat bagaimana lagu itu mengajarkan sesuatu yang sesat, perjinahan. Didendangkan dengan lirik yang begitu dengan lagu yang begitu enak. Oleh sebab itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya diingatkan supaya di dalam hidup kita ini kita menguasai diri. Menguasai diri di dalam hal apa? Di dalam kehidupan kita supaya kita tidak ikut-ikutan dengan gaya dunia ataupun ajaran yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena saudara dan saya sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk terlibat di dalam pelayanan. Jadi sebelum seseorang terlibat di dalam pelayanan, ia harus lebih dahulu belajar untuk menguasai diri, memiliki kesaksian hidup yang baik. Ia harus belajar untuk bagaimana menguasai dirinya supaya tidak ikut-ikutan dengan gaya ataupun model kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa demikian? Sebab pelayanan itu tidak semudah kelihatannya. Saudara, menguasai diri di dalam ayat yang ke-7 ini memiliki banyak makna ataupun banyak arti. Ada yang mengartikan bahwa menguasai diri di sini artinya waras. Tahu ya waras ya? Waras dalam arti jiwanya itu sehat. Tidak ikut-ikutan, mampu menahan diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. Menguasai diri di sini artinya bijaksana, tidak mabuk atau tidak lupa diri.
Nah, sehingga penguasaan diri ini penting untuk saudara dan saya pahami, karena menguasai diri ini adalah salah satu upaya saudara bukan hanya menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi menguasai diri sini juga memiliki makna berusaha untuk menjaga pikiran kita dengan penuh pertimbangan. Menjaga pikiran kita untuk dipakai, dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak ceroboh. Sehingga dengan penguasaan diri yang baik yang kita miliki, maka kita bisa membangun diri kita untuk mengenal Tuhan. Bahkan tadi di situ dikatakan menguasai diri supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Jadi berdoa adalah sesuatu yang penting saudara, karena ini adalah salah satu cara bagaimana kita secara pribadi itu membangun persekutuan dengan Tuhan. Itulah hal yang pertama yang harus kita bereskan, yang harus saudara dan saya miliki semangat untuk membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu adalah sarana bagaimana saudara dan saya mengenal Tuhan. Berdoa adalah sarana bagaimana saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menguasai diri karena kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus itu. Maka kebenaran firman itu akan tertanam dalam diri kita, sehingga melalui kehidupan yang berdoa, saudara dan saya dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, maka kita mampu untuk memahami rencana Allah dan maksud Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, menguasai diri itu penting supaya kita dapat memakai dan mempergunakan hidup kita sebagaimana mestinya. Saudara, kalau seorang sopir, kalau kita yang sudah biasa nyetir, itu pasti ada alat-alat yang ada di dalam kendaraan itu. Ya, anggap saja kalau bagian bawah itu ada, kalau yang mobil manual itu ada 3, satu gas, satunya rem, satunya kopling. Ya betul ya Pak Bagio ya. Nah, kopling ya. Kaki cuma 2, kan nggak mungkin kita nekan tiga-tiganya. Tiga-tiganya bisa ditekan nggak? Bisa ngedrift ya. Ya. Seorang sopir pasti tahu kapan nginjak gas, kapan nginjak pedal rem ataupun pedal kopling. Sehingga mobil itu dapat dikuasai, dapat berjalan dengan baik. Kapan waktunya belok, kapan waktunya berhenti. Nah, sehingga dengan penguasaan itu maka seorang sopir akan mengendarai mobil itu dengan enak, dengan nyaman. Nah, sehingga mobil yang dipakai, dipergunakan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita punya pikiran, punya hati, punya perasaan, punya perilaku, punya perkataan. Semuanya itu harus kita kuasai, saudara. Dipakai dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu dengan berdoa, maka kita bisa meminta, memohon kepada Tuhan untuk membimbing kita, menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita bisa mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, kata-kata yang dapat membangun dan memotivasi orang lain, dapat kita pakai untuk berkomunikasi dengan baik, dengan sehat. Nah, sehingga disitulah ketika saudara dan saya memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kehidupan kita juga harus dicerminkan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Maka kalau kita sebagai orang yang rajin datang ke gereja, kalau tutur kata kita itu nyakitin orang lain, kira-kira orang itu ngomongnya apa kesannya? Tiap minggu datang ke gereja tapi ngomongnya suka nyakitin misalkan. Kita tiap minggu datang ke gereja beribadah tetapi perilaku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka orang juga bisa menghakimi, dalam tanda kutip menghakimi kita, menilai kita. Orang Kristen kok kelakuannya seperti itu.
Nah, oleh sebab itu saudara, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi ini penting. Karena ketika kita bertumbuh mengenal Tuhan, maka kita bisa berdoa dengan baik. Karena dengan berdoa itu maka kita bisa menguasai diri dan kita tidak ikut-ikutan dengan ataupun hidup sesuai dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Kita bisa menahan diri, kita bisa menguasai diri kita. Karena di dalam ayat yang pertama ini Rasul Petrus ingin mengingatkan kepada pembacanya dan juga kepada kita sekalian, kedewasaan perilaku seseorang itu dapat dilihat ketika ia bisa menguasai dirinya. Jadi penguasaan diri ini penting, saudara. Karena dengan menguasai diri itu maka kita bisa membagi waktu kita dengan baik. Kemudian kita juga dikatakan bisa berdoa. Berdoa itu adalah membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan Allah kita secara pribadi, bertumbuh secara personal di dalam pengenalan kita akan Allah di dalam hidup kita. Rasul Paulus juga memberikan nasihat, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, kita seringkali mendengar bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Saudara, memang benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan kita mengimani tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Lalu apa kita harus tetap berdoa? Karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan lebih menginginkan persekutuan dan hubungan pribadi kita dengannya. Ia ingin supaya kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui relasi berdoa itu, artinya kita mau mengandalkan Tuhan. Saudara, relasi apapun, baik itu suami istri, orang tua dengan anak, dalam hidup kita bertetangga, bersaudara, itu bisa rusak, bisa renggang, bahkan juga bisa hancur. Karena hanya apa? Kurangnya komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak. Jadi komunikasi itu menentukan. Berbicara itu menentukan, saling tegur sapa itu menentukan. Apakah kita membangun relasi kita dengan baik ataukah kita merusaknya? Kalau kita membangun relasi dengan baik, maka hubungan itu akan menjadi semakin baik. Semua orang bisa berbicara, tetapi membangun komunikasi yang baik itu perlu belajar. Bahkan dalam kehidupan suami istri itu sangat penting. Saling mendengarkan. Kalau kurang jelas tanya lagi. Tadi mama ngomong apa? Tadi papa ngomong apa? Saya tidak mendengar dengan baik. Oleh sebab itu saudara, menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat disiplin rohani dengan berdoa, itu juga akan menolong kita untuk memiliki relasi yang baik, hubungan yang sehat dengan Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh. Kenapa saudara? Karena godaan di dalam dunia ini begitu banyak. Orang bisa meninggalkan segala sesuatu hanya demi uang. Orang bisa meninggalkan suami atau istri atau keluarganya demi uang, demi jabatan, pekerjaan, kesenangan. Bahkan juga hari ini pun terus berkembang orang-orang yang menentang nilai-nilai dan norma-norma agama. Salah satunya LGBT. Itu adalah godaan dunia yang begitu luar biasa. Sesuatu yang salah tetapi terus-menerus didengungkan, bahkan diterima. Yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa, membangun relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, doa bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi kebutuhan saudara dan saya. Kita nggak bisa berkata kita percaya dan mengasihi Tuhan kalau hanya berbicara dengannya saja kita tidak punya waktu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau ingin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kuasai dirimu dan berdoalah kepada Tuhan supaya kita tidak dihancurkan oleh semangat dunia ini. Nasihat yang kedua, supaya saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam pelayanan adalah mengasihi seorang akan yang lain. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara, setelah kita memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, setelah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, memiliki konsep yang benar tentang diri kita bahwa saudara dan saya kita dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, supaya di tengah-tengah dunia ini kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Maka di dalam kehidupan itu kita akan belajar untuk mengasihi orang lain, mengasihi seorang akan yang lain. Artinya, kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kita juga harus membangun persekutuan dengan sesama kita, dengan saudara-saudara seiman. Artinya saudara, kalau kita mau bertumbuh, kita tidak bisa bertumbuh secara personal. Dalam artian, kita bisa mengenal Tuhan, bertumbuh secara pribadi, tetapi itu juga harus diwujud nyatakan melalui persekutuan dengan sesama, mengasihi sesama. Karena kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Kita diselamatkan untuk mengasihi sesama, untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu Rasul Petrus memberikan nasihat supaya mereka mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasih itu menjadi inti daripada kekristenan. Karena kekristenan dibangun berdasarkan kasih Kristus kepada manusia yang berdosa. Oleh sebab itu kasih itulah yang menjadi pengikat di dalam relasi kita dengan sesama kita. Kasih inilah yang menjadi dasar untuk saudara dan saya bertumbuh, berelasi dengan saudara-saudara seiman. Sehingga di dalam bagian itu dikatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa dalam hidup kita bukanlah orang yang sempurna. Mengasihi saudara artinya, mengasihi seorang akan yang artinya menerima keberadaan sesama kita, menerima seorang akan yang lain. Kita tahu bahwa orang-orang ataupun sesama kita itu juga adalah orang-orang yang berdosa sama seperti kita, pernah melakukan kesalahan. Menutupi banyak sekali dosa artinya memaafkan orang lain. Nah, sehingga di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus senantiasa memiliki hati yang selalu siap sedia memaafkan orang lain, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, menerima orang lain di dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Menutupi banyak sekali dosa artinya mau memperbaiki hubungan yang rusak, karena tidak ada hubungan yang selalu sehat. Tadi salah ngomong saja, salah komunikasi, miskomunikasi saja, hubungan itu bisa renggang. Oleh sebab itu dibutuhkan kasih, supaya hubungan yang rusak itu tetap baik, saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima. Itulah fungsinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan tadi. Sama seperti Kristus, dia tidak memandang siapa kita. Kita adalah manusia yang berdosa, tetapi dia mau menyerahkan dirinya untuk mengampuni saudara dan saya. Ia mengasihi saudara dan saya supaya kita bisa hidup di dalam kasihnya dan meneladaninya.
Supaya dalam kehidupan kita berjemaat, kita bisa hidup saling mengasihi seorang akan yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita bergereja sebagai jemaat. Ketika kita ditegur karena dosa kita, karena kesalahan kita diingatkan. Itu adalah salah satu bentuk kasih daripada orang lain kepada kita, anggota jemaat kita. Supaya di dalam kehidupan kita itu dosa tidak terus-menerus berkembang. Ketika kita melakukan dosa, ada orang yang menegur kita, mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah, yang kita lakukan itu berdosa. Maka disitulah kita juga harus bersyukur bahwa ada orang lain, saudara seimanku yang memperhatikan saya. Supaya dosa itu tidak terus-menerus kita lakukan dan berkembang di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, penting hidup di dalam persekutuan yang didasarkan oleh kasih. Jadi kalau misalkan kita di dalam keluarga, itu kan, kita ditegur oleh pasangan hidup kita atas kesalahan yang kita lakukan, kita dengarkan, kita terima. Kalau kita sebagai anak-anak ditegur oleh orang tua kita karena kesalahan kita, karena dosa yang mungkin kita lakukan, jangan marah sama orang tua. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Berubah ketika kita mendapatkan nasihat. Kalau orang tua bisa melakukan dosa enggak? Bisa. Kalau diingatkan oleh anak, harus terima. Berarti anakku itu memperhatikan aku. Bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Aku harus berhenti melakukannya. Sehingga dosa itu tidak berkembang. Itulah pentingnya kita mengasihi seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, kemudian di dalam bagian ini Rasul Petrus juga memberikan nasihat dengan satu contoh yang sangat real, yaitu memberi tumpangan bagi orang-orang yang membutuhkan tanpa bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika melihat konteks jemaat menerima surat 1 Petrus, yang tentunya tadi di depan sudah saya katakan bahwa mereka sebagai perantau, sebagai pendatang di kota-kota di provinsi Asia Kecil itu, ketika mereka mengalami penolakan, penganiayaan dan lain sebagainya, tentunya kehidupan mereka tidaklah mudah sebagai orang-orang Kristen pada zaman itu. Penganiayaan yang mereka alami begitu berat. Oleh sebab itu menerima seorang akan yang lain, mengasihi seorang akan yang lain, memberikan tumpangan, artinya membuka rumah mereka untuk menerima saudara seiman yang mungkin belum sepenuhnya mereka kenal. Dan itu tidak mudah. Kalau orang yang sudah kita kenal kemudian karena mungkin dia mengalami penganiayaan, diusir sama tetangganya dan lain sebagainya, masyarakat nggak pengen orang Kristen ada di situ, diusir misalkan. Kalau kita kenal mungkin kita bisa menampungnya. Itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Memberi tumpangan kepada saudara-saudara seiman dengan tidak bersungut-sungut karena mereka sedang membutuhkan, mereka sedang mengalami kesulitan. Karena dengan melakukan pertolongan, memberikan pertolongan kepada sesamanya, maka itu adalah sebagai wujud kasih mereka kepada Tuhan. Dengan memberikan tumpangan kepada saudara seiman dengan tidak bersungut-sungut, artinya tidak berat hati, itu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi saudara mereka sebagai saudara seiman, supaya untuk bertumbuh bersama-sama, menghadapi bersama-sama kesulitan, penderitaan, kesengsaraan karena Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal memberi tumpangan, kalau di dalam konteks kita mungkin tidak terlalu real begitu ya, tetapi ini menunjukkan adanya sebuah penerimaan keberadaan orang lain. Menerima orang lain yang datang kepada kita tanpa menaruh curiga, tanpa melihat siapa yang datang kepada kita meminta pertolongan kepada kita itu sebagai beban, apalagi dia adalah saudara seiman misalkan. Saudara, ini penting sebagai gereja untuk menerima siapa saja. Karena ternyata itu tidak mudah. Semalam kami anak-anak youth menyaksikan sebuah film
tentang Yesus Revolution. Ada pesan yang disampaikan melalui film itu, bahwa menerima orang-orang asing yang tidak dikenal itu tidaklah mudah, walaupun itu seiman. Cuman beda aliran. Itu tidak mudah, saudara. Terjadi pertentangan di dalam gereja. Bahkan karena sikap pendetanya, ya ada beberapa tua-tua yang meninggalkan gereja itu. Tidak bisa menerima. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini mari kita sama-sama belajar bahwa orang yang datang beribadah, orang yang meminta pertolongan kepada kita jangan menganggap sebagai sebuah beban, tapi dia adalah saudara seiman yang butuh untuk ditolong karena dia sedang membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak laki-laki yang tidak begitu besar badannya, laki-laki yang kurus. Dia sedang berjalan, kemudian dia menggendong adiknya yang sedang lumpuh di punggungnya. Melihat hal itu ada seorang bapak berkomentar karena dia merasa prihatin ya, kepada anak yang sedang ya, menggendong saudaranya. Kasihan kamu nak, bebanmu pasti berat. Tetapi anak itu menjawab secara spontan kepada bapak itu, dia bukan beban pak, dia ini saudaraku. Saudaraku, suatu perbuatan yang dipandang sebagai beban oleh seseorang ternyata tidak bagi yang lain. Kenapa bisa demikian? Tergantung alasan untuk apa ia melakukannya. Jika ia melakukannya karena kasih, pasti akan berbeda. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kekuatan terbesar di dalam hidup kita itu adalah kasih. Dan sesungguhnya di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang tampak menjengkelkan, banyak hal yang kelihatannya begitu melelahkan dan harus dihindari. Bagaimana ada begitu banyak orang yang mencoba untuk tidak hidup di dalam kasih itu. Dia melihat persoalan itu sebagai sesuatu beban, menolong orang lain itu sebagai masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena kasih, walaupun setiap orang itu memilikinya, tetapi membuat cara pandang itu berbeda. Kalau yang tadi bapak itu merasa kasihan kepada anak yang kelihatannya sedang berbeban berat karena dia menggendong adiknya. Tetapi si anak mengatakan dia bukan beban, dia saudaraku. Dua-duanya memiliki kasih, tetapi memiliki cara pandang ataupun mengekspresikan dengan cara yang berbeda. Saudara, kasih Kristus di dalam hidup kita itu tidak berbeda. Tuhan Yesus tidak membedakan si A, si B, si C. Kasih Kristus, dia berkorban untuk semua orang. Dia tidak membedakan, si ini aku tebus karena berdosa, ini dosa itu, enggak. Kristus mati untuk semua dosa kita. Segala dosa kita, karena tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kalau kesalahan besar, kesalahan kecil ada. Tetapi dosa besar, dosa kecil tidak ada. Semuanya sama. Di mana Yesus Kristus harus mati untuk menyelesaikan segala dosa kita. Karena kasihnya itu. Nah, kasih yang demikianlah yang seharusnya saudara dan saya miliki di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menerima semua orang, mengasihi semua orang. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pelayanan kita. Kita bisa bertumbuh di dalam persekutuan kita, seorang akan yang lain. Karena kita bisa menerima, mengasihi seorang akan yang lain. Jangan pernah ada dendam, iri hati, ketidaksenangan, ketidaksukaan dalam hati kita. Buang saudara semuanya itu. Karena itulah yang menghalangi kita untuk memilih-milih orang. Mana yang aku kasihi, mana yang patut mendapat belas kasihan saya, dan lain sebagainya. Kita harus membuang semuanya itu supaya kita bisa mengasihi dan menerima semua orang. Sehingga kita menjadi orang pribadi-pribadi yang terbuka, sama seperti Kristus. Ia selalu membuka tangannya untuk setiap orang untuk datang kepadanya. Ia selalu menerima siapa saja yang mau datang kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya.
Kemudian nasihat yang ketiga supaya kita bisa bertumbuh dalam pelayanan kita, yaitu melayani sesuai dengan karunia Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus itu memperoleh karunia itu. Dan karunia itu harus kita pakai dan kita pergunakan sesuai dengan maksud dan kehendak Allah yang memberikannya. Kemudian di dalam bagian ini Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa seluruh pelayanan yang kita kerjakan itu janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena melayani itu tadi di depan saya katakan tidaklah semudah kelihatannya. Melayani itu adalah satu pekerjaan yang mulia, melayani itu adalah satu pekerjaan yang baik, melayani itu adalah suatu pekerjaan yang Allah inginkan untuk kita kerjakan demi memuliakan akan nama Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya melakukannya, mengerjakannya, tidak boleh dengan bersungut-sungut, dengan bersusah hati atau dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita, dengan gembira, dengan tulus ikhlas. Sehingga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, hal ini penting, karena melayani sesama itu sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, maka kita akan melakukannya dengan tepat, dengan baik. Kita harus ingat bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Raja, segala Raja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan minggu lalu berkaitan dengan status kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu betapa istimewanya saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memanggil, memilih saudara dan saya untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pemilik alam semesta. Kita sebagai hamba-hambanya, sebagai pengikut-pengikutnya, harus sungguh-sungguh di dalam melayani bagian-bagian yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih melalui gerejanya. Gereja adalah wadah untuk kita bersekutu, untuk berbakti, dan juga untuk melayani. Setiap kita ada bagiannya, saudara. Kalau kita mau mengerjakan bagian kita, maka gereja itu akan menjadi indah. Saudara kita tahu parcel ya, parcel itu gambar yang bisa copot. Nah, kita itu salah satu copotan parcel itu. Kalau parcel itu ditempel, diletakkan di bagiannya masing-masing sesuai dengan bagiannya, maka parcel itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuai dengan tujuan pembuatnya. Misalkan itu pemandangan gunung, ya kan? Ada gambar gunung, ada pohon, ada ladang, misalnya ada petani di situ, ada sungainya yang mengalir, ada burung di sana, ada kerbau, ada sapi dan lain sebagainya, suatu gambar yang sangat indah. Tapi kalau itu dibentuk dalam sebuah parcel dan kalau parcel itu dicopotin, kemudian kita tempel kembali sesuai dengan bagian, sesuai dengan apa yang digambar oleh pembuatnya, itu akan sangat indah. Tetapi kalau kita menempelnya tidak sesuai dengan bagiannya masing-masing, kira-kira parcel itu jadi enggak? Enggak jadi. Parcel itu kelihatan bagus enggak? Enggak, justru berantakan. Nah, demikian juga dalam hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen. Saudara dan saya ditebus, kita menjadi milik Tuhan supaya kita melayani di dalam dunia ini. Baik itu melalui gereja kita maupun juga melalui keluarga kita, dimanapun kita berada. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan sukacita.
Karena itu adalah tujuan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Dan di dalam bagian ini juga Rasul Petrus mengingatkan, ketika saudara dan saya melayani, hendaklah kita melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Artinya, Rasul Petrus mengingatkan, jangan sekali-kali ketika engkau melayani Tuhan, engkau melayani sesamamu, mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Andalkanlah kekuatan yang daripada Allah. Artinya, kembali kepada poin 1 tadi, berdoa. Membangun relasi dengan Allah supaya kita bisa memahami, mengerti maksud dan rencana Allah atas panggilan kita di dalam melayani Tuhan. Tuhan, bagian apa yang aku kerjakan, bagian apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan di dalam kehidupanku. Apa yang harus aku lakukan supaya saya tidak salah di dalam mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Jadi saudara, kalau kita sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita masing-masing, maka kehidupan kita akan semakin indah, kehidupan gereja juga akan semakin indah, kehidupan pelayanan kita juga akan menjadi berkat bagi sesama kita dan juga bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Jadi saudaraku, marilah kita bersama-sama memiliki kehidupan yang boleh sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Kita mau bertumbuh bersama-sama melalui pelayanan kita, melalui ibadah kita, melalui kebaktian kita, bahkan melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur di mana pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami akan panggilan yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa Engkau memanggil kami supaya dalam hidup ini kami boleh bersama-sama, Tuhan, bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau melalui pelayanan kami, melalui segala sesuatu yang dapat kami kerjakan, melalui bagian-bagian yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan, Tuhan, bimbinglah setiap kami, supaya kami mau mengerjakannya, bagian kami, Tuhan, dengan sungguh-sungguh dan tidak bersungut-sungut. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang pada pagi hari ini, Tuhan, datang dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, apapun itu, Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang berikan kekuatan, berikan hikmat untuk boleh terus percaya kepada Tuhan, untuk terus bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati setiap anak-anak-Mu, di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Saudari Leni. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayanan beserta keluarganya. Marilah kita saling hidup untuk saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lain sesuai apa yang telah difirmankan Tuhan kepada kita. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyi lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih
mengikrarkan pengakuan iman kita sambil bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, naik ke kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara roh mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu doksologi. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah pengikut-pengikut Kristus yang setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan warta gereja untuk ibadah Minggu 16 Juli, liturgis Ibu Heni, doa syafaat saya sendiri, doa syukur Ibu Rasini, LCD Saudara Evan, dan pemusik Saudari Siska. Untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, dan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Dan untuk pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita. Tapi untuk minggu ini off berarti ya, karena Pak Hadi dan Bu Rita akan mudik pulang kampung. Lalu persekutuan Bahtera setiap hari Jumat pertama dan ketiga pukul 7 malam. Bersama-sama kita akan saling berjabat tangan sambil menyanyikan lagu Immanuel. Saat teduh ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.